Sepertinya itu sudah sangat kasar kalau kita sampaikan. Jadi perkawinan silang itu menghasilkan di tengah malam, disaksikan oleh para jin dan setan mungkin di situ. Saya tidak tahu ya, karena tiba-tiba di TV itu berubah Prabowo Sandi dari 68 menjadi 48 dan itu berubah secara gratis. Apakah ini yang dinamakan demokrasi? Saya mau bertanya, apakah ini yang dinyatakan demokrasi di Indonesia sudah dilaksanakan? Tidak. Kenapa saya katakan ini? Karena Indonesia ini mempunyai hak mengeluarkan dapat pasal 28 ayat 3, tapi tidak dilakukan itu dan tidak diterima oleh mereka. Bang Egy ditangkap, ini Pak Kiflan di ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ketua TPUA, Bang Profesor Dr. Haji Egy Sujana Mastal SH MSI. Yang saya hormati Ibu Elida Neti SHMH, Ibu Kurnia SH, Bang Azam SH MH, Koordinator Advokat kita Ustadz Ahmad Hoisinuddin SHMH, dan seluruh advokat juga prinsipal dan emak-emak pejuang militan yang hadir setia mendampingi saya hari ini. Terima kasih. Dan wakil saya juga di ANUR, Bapak Tulus, terima kasih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan sedikit kalimat ya di sini di tim TPUA. Terima kasih banyak. Pertama di sini saya sebagai prinsipal, yang kedua saya sebagai Humas 2 bersama Bang Azam. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya. Saya mau singkat karena tidak mau panjang. Kenapa saya menggugat presiden ini? Pertama-tama, saya sudah capek mendengar omongannya yang bullshit ya. Mohon maaf Pak Presiden. Bullshit sekali. Kenapa? Saya katakan bullshit. Terlalu banyak kebohongannya. Mungkin kita sebagai manusia ya, bohong itu pernahlah kita ucapkan atau kita lakukan. Mungkin saya juga bukan manusia yang sempurna, tetapi setidaknya perbaikilah diri kita begitu ya. Bukan malah menumpuk. Bukan hanya hutang saja yang ditumpuk, tetapi kebohongan terus ditumpuk. Itu kenapa saya harus menggugat beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, 66 kebohongan yang telah dirangkum oleh koordinator advokat kita, yaitu Bang Ustadz Ahmad Hoisinuddin. Masya Allah, tidak diakui semua. Apakah presiden ini sebenarnya membaca, atau tidur, atau pura-pura tidak tahu kita gugat? Bahkan media yang ada di kita tidak ada satupun yang meliput. Tapi insya Allah Allah Maha Adil bahwa kita punya media yang lain, itu medianya Bang Ahmad Hoisinuddin dengan Bang Egy Sujana Mastal. Jadi kita tidak takut dengan hal itu ya. Itu. Yang ketiga, poin penting yang saya sampaikan, saya sebagai Ketua DPD ANUR Jawa Barat dan juga di DPP ANUR Pusat. Kemudian ANUR itu sebenarnya adalah istilahnya kita di situ organisasi yang mengembangkan perekonomian rakyat, Bang. Tetapi pada akhirnya nanti kita akan mengetahui bahwa ANUR ini juga punya visi dan misi tentang bagaimana kita melakukan bela agama, bangsa dan negara kita. Kita tidak akan sampaikan saat ini, mungkin nanti ketika sudah waktunya, insya Allah akan kita sampaikan. Karena di sini ada wakil saya juga ya, mudah-mudahan beliau juga memahami hal ini. Kemudian saya juga Ketua LSM Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Wakil Ketua Umum Nasional di DPN. Saya sangat sedih. Kenapa melihat anak-anak saat ini itu betul-betul mengalami belajar melalui PJJ. Saya sebagai guru dan dosen merasa sangat prihatin gitu ya. Jangankan muridnya diberikan PJJ yang ngerjakan orang tuanya. Kemudian gurunya begitu tugas menumpuk dan sebagainya. Apakah ini pendidikan yang kita lakukan saat ini itu efektif dan efisien?
Sama sekali tidak. Mohon maaf kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Kenapa? Bapak Menteri ini memberikan sesuatu hal, yaitu aturan-aturan seperti itu. Yang ada COVID, yang ada PPKM, ada level 1, 2, 3, 4, bahkan bisa level 100. Ini maksudnya apa? Gitu. Kita akan ditahan. Kasihan rakyat. Kasihan mereka yang seperti mencari nafkah yang hanya 1 hari untuk makan, tidak bisa. Saya menangis ketika kemarin saya turun terjun ke jalanan, karena saya selalu bersama anak jalanan. Saya menangis ketika saya terjun bersama orang-orang yang lumpuh, dan saya bawakan nasi di situ walaupun sebisa saya. Saya betul-betul sedih. Lalu Bapak Presiden, apa yang Anda inginkan? Itu, yang pertanyaan saya itu. Apakah hanya duduk di kursi yang empuk, lalu rakyat disengsarakan seperti itu? Nah, yang terakhir, saya hanya menyatakan tentang emak-emak ya. Emak-emak militan yang ada di Jawa Barat. Khususnya saya sampaikan karena saya sudah keliling 27 kabupaten kota ketika saya menjadi Ketua DPW RNPAS Jawa Barat di bawah Profesor Dr. Egy Sujana, SH MSI. Waktu itu kita berada di BPN 02 ya, kita di situ RNPAS. Jadi saya mau ketawa kalau saya sampaikan itu kenapa? Relawan nasional Prabowo Sandi, dan SK saya diberikan oleh beliau, Profesor Dr. Egy Sujana. Dan saya lakukan keliling 27 kabupaten kota. Emak-emak itu luar biasa militannya ketika ditanya, kenapa kalian ingin memilih Prabowo? Karena ingin perubahan. Coba kalian ucapkan lagi, Prabowo menang, Prabowo Sandi menang. Mana buktinya? Ternyata ada hal, yaitu saya mau ketawa jadinya, di tengah malam diumumkan oleh Bawaslu maupun KPU yang berkawin silang ya, mungkin perkawinan antara ayam dengan anjing atau apa dengan apa ya, walau alam ya, itu sepertinya itu sudah sangat kasar kalau kita sampaikan. Jadi perkawinan silang itu menghasilkan di tengah malam, disaksikan oleh para jin dan setan mungkin di situ. Saya tidak tahu ya, karena tiba-tiba di TV itu berubah Prabowo Sandi dari 68 menjadi 48, dan itu berubah secara gratis. Apakah ini yang dinamakan demokrasi? Saya mau bertanya, apakah ini yang dinyatakan demokrasi di Indonesia sudah dilaksanakan? Tidak. Kenapa saya katakan ini? Karena Indonesia ini mempunyai hak mengeluarkan dapat pasal 28 ayat 3, tapi tidak dilakukan itu dan tidak diterima oleh mereka. Bang Egy ditangkap, ini Pak Kiflan di ini. Kenapa? Katanya apa? Revolusi ya waktu itu. People power. Masya Allah, saya bersama beliau di Bareskrim. People power apa yang dimaksud? Itu yang menyampaikan bukan beliau waktu itu, Bapak Amin Rais, dan saya juga pernah ke kediamannya beliau. Kok bisa Bang Egy yang ditangkap? Tolong dong, kalau memang punya hukum yang benar, junjunglah dengan benar hukum itu. Ini advokat yang amanah di sini di TPUA ini, insya Allah. Kenapa tidak didengar? Bahkan DPR dituntut, digugat, DPR digugat, Presiden digugat. Datanglah kalau Anda memang merasa tidak salah. Sampaikan Anda ketemu dengan rakyatnya. Itu saja. Jangan malah duduk di DPR, tidur, diam, rapat, kantongnya penuh dengan gaji. Sementara PPKM diberlakukan, rakyat menjerit. Sampai saya keluarkan puisi saya, rakyat menjerit. Itu waktu. Ya, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih untuk tim TPUA yang sudah amanah ini. Saya senang bersama kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.